Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang di channel saya, Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review materi peran psikologi dan agama dalam kajian stres. Jadi sudah tidak begitu asing bagi kita ketika kita mendengarkan kata-kata stres, dan kita sinkronisasi antara peran agama dan psikologi dalam mengatasi yang namanya stres ini. Apa itu stres? Menurut Ziwi Santo, bahwasanya yang dinamakan stres adalah respon individu terhadap situasi dan peristiwa yang dianggap mengancam. Jadi ketika ada ancaman, jiwanya tertekan, badan kita tertekan, ini mengalami namanya stres. Stres adalah suatu kondisi yang mengganggu individu. Jelas, mengganggu, tidak enak, tidak nyaman, mengakibatkan stres. Kalau nyaman berarti tidak stres gitu ya. Baik secara mental. Secara mental itu berarti baik secara psikis maupun fisik. Misalnya terkena, kita itu dapat rasanan, dirasani orang yang masih itu ternyata orangnya suka bohong, misalkan kita mendengarkan, kita stres mendengarkannya ya. Karena apa? Perkara tidak baik. Kalau fisik misalkan kita terkena pukulan, misalkan kita sakit berlebihan dan sembuh misalkan, atau juga hasil dari interaksi individu dengan lingkungan. Kita interaksi dengan lingkungan tidak cocok, misalkan stres. Dan ini stres ini sangat fatal karena dianggap ada ancaman terhadap kesejahteraan kita. Kalau kita aman-aman aja ya tidak ada stres gitu ya. Oke, lanjut. Surah Al-Baqarah ayat 10 mengatakan bahwasanya kondisi stres dan gangguan psikologis yang mengikuti manusia sebagai penyakit hati. Jadi stres ini masuk kategori penyakit hati, makanya harus segera disembuhkan karena banyak madharatnya. Begini ayatnya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Seperti itu. Nah ini gejala-gejala stres. Pertama, gejala yang muncul dalam keadaan stres antara lain fisik, gejala emosional, gejala intelektual, gejala interpersonal. Yang pertama, fisik. Di antaranya apa sih? Kalau fisik ada insomnia, mudah lelah, diare, ini dampaknya ya. Makanya jangan mikir banter-banter, dampaknya fisik seperti itu. Dampaknya emosional, udah bahagia jelas ya, gelisah, mudah marah dan lain sebagainya. Dampak terhadap intelektualitas kita tidak bisa konsentrasi karena apa? Terforsir pada masalah-masalah tadi. Dan saya yakin manusia selama masih hidup di dunia pasti mengalami namanya stres, pasti mengalami namanya problem, tinggal kita menyikapinya. Kemudian gejala interpersonal, kehilangan kepercayaan, mudah mempermasalahkan dan lain sebagainya. Menurut bentuknya stres ada dua, yaitu distress dan eustress. Apa itu distress? Stres negatif, jelas ya, negatif berarti jelek. Pertama, bisa mengganggu, merusak, dan merugikan. Sudah kita kasih tadi ya. Coba ini yang eustress. Eustress baliknya, stres yang positif. Maksudnya apa sih kalau positif? Jadi keadaan stres yang menimpa individu dapat dikelola dengan baik dan justru memberikan manfaat dan semangat positif dalam menghadapi suatu kejadian atau mencapai suatu hal tersebut. Jadi dengan adanya stres menjadi semakin baik dia gitu ya. Contohnya ada masalah misalkan,
yang namanya si A itu kok biasanya juara 1, kok dia juara 2. Dia dianggap eutres, dianggap cambuk untuk motivasi agar dia bisa berubah, dia bisa belajar dan lain sebagainya. Menurut tingkatannya stres dibagi menjadi ada stres ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau ringan ya ringan ya. Tingkatan stres kalau ringan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari kita ngerasakan stres, misalkan kita pengen makan tempe tapi tidak bisa pengen telur aja misalkan itu. Stres yang sedang yaitu individu memfokuskan pada hal yang dampaknya individu lebih memfokuskan pada hal yang penting saat ini dan mengesampingkan yang lain. Gara-gara itu dia tidak bisa fokus, dia menjadi pekerjaannya menjadi terpecah-pecah, walaupun masih dikerjakan tapi terpecah-pecah. Dan terakhir stres berat, ini ciri-cirinya yaitu persepsi individu menurun, analisanya tidak peka, analisanya pendek, tidak bisa mikir, cenderung memusatkan pikiran pada hal-hal yang lain. Misalkan diajak ngobrol terkait pertanian, dia malah ngobrolin hutan, ngobrolin pasar dan sebagainya, mengalihkan itu ya. Dia mengalihkan tujuannya agar bisa berkurang dari stres itu. Kemudian upaya meningkatkan kekebalan tubuh, ini penting sekali ya. Kita sebagai manusia targetnya apa? Perannya psikologi dan agama apa? Harus bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dengan cara apa? Yang pertama makanan adalah penting sekali. Yang pertama adalah halal, teratur, pagi, siang, sore misalkan. Menu aktual itu kayak berita ya, maksudnya adalah menu itu variasi gitu ya. Kemudian seimbang. Tidur, dalam psikologi jelaskan bahwasanya tidur yang baik adalah 7-8 jam semalam. Kemudian olahraga 2 kali seminggu minimal ya. Kemudian rokok, minuman keras sebaiknya untuk ditiadakan. Karena apa? Ini mengganggu fisik manusia. Berat badan, yang ideal berat badan adalah misalkan tinggi dikurangi 100 dikurangi 10%. Jadi misalkan tinggi kita 160, ini dikurangi 100 berarti tinggal 60, dibagi 10 dikurangi 10% berarti 54. Ideal kita, berat badan kita, jika tinggi kita 160 maka berat kita 54. Kemudian pergaulan, kita sebagai manusia, umat muslim dianjurkan untuk sering bersilaturahmi. Waktu adalah uang. Jangan sampai waktu-waktu yang ada kita gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian agama. Bagaimana? Agama kok penting? Karena agama ini sebagai penetapan hati, sebagaimana sabda Rasulullah, ya Tuhanku, perbaikilah agamaku yang merupakan pelindung perkaraku. Agama ini sebagai melindungi perkara-perkara manusia gitu ya, air muslim. Kemudian rekreasi penting ya, jangan hanya monoton aja, kerja pulang atau sekolah pulang. Kita harus ada namanya rekreasi, biar otak kita itu fresh, biar fisik kita fresh, tidak jenuh. Kemudian sosial ekonomi, saya rasa manusia sudah kodratnya pengennya secara ekonomi mapan, kaya, enak gitu ya. Akan tetapi kita harus sosial ekonomi kita harus kita tata. Jangan terlalu berambisi yang berlebihan, sewajarnya gitu ya. Jadi ada motivasi dan juga ada pengendali. Kasih sayang, Rasulullah sangat membenci sifat-sifat perkara-perkara tercela gitu ya. Kemudian ada lagi relaksasi, meditasi dan lain sebagainya. Oke, peran agama. Bagaimana peran agama dalam mengatasi problem manusia, baik stres ringan, berat maupun sedang?
Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, yang pertama adalah dengan cara memperkuat keimanan dan amal saleh. Dengan iman kita yang kuat, dengan amal kita yang soleh, maka sudah bisa diyakinkan bahwasanya dia nanti juga akan memiliki kehidupan yang enak, ayem, tentrem, bahagia gitu ya. Mengenal bahwasanya kita harus mencermati bahwasanya dunia ini tidak kekal. Dunia hanya fana, hanya sesaat. Ketika kita sadar itu, maka kita akan semakin meningkatkan ibadah kita. Kemudian meneladani para rasul dan orang-orang saleh. Wajib ya, kita teladan pada beliau. Apapun perilaku beliau kita tirukan, dijamin pasti akan bahagia. Menjadikan akhirat sebagai puncak cita-cita. Jangan hanya dunia toh ya. Kayak Robbana Atina itu ada dunia dan juga ada akhirat. Kalau dunia tok, apa nanti cita-citamu? Saya ingin jadi guru, apalagi cita-citamu? Saya ingin jadi dokter misalkan. Itu ya. Jadi cita-cita harus yang utama adalah akhirat. Kemudian pengobatan yang paling mujarab adalah mengingat mati. Orang itu kalau sudah ingat mati, maka dia akan semakin khusyuk ibadahnya, gitu ya. Kemudian berdoa kepada Allah, berdoa penting ya, karena kita manusia diwajibkan untuk berdoa. Kemudian membaca sholawat Nabi, ini juga dianjurkan juga. Tawakal kepada Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Antusias, semangat ya. Kemudian memperbanyak zikir, mengerjakan salat, jihad di jalan Allah. Ketika perkara baik, mari kita tegakkan. Membicarakan nikmat Allah, ini menjadi syukur ya. Alhamdulillah masih bisa dikasih nafas, masih bisa makan gitu ya. Kita menyibukkan diri pada berbagai pekerjaan yang positif, bermanfaat. Ini juga bisa mengurangi atau menghilangkan stres. Melihat sisi positif, perkara-perkara yang tidak disenangi, ini penting sekali. Kalau kita hanya melihat negatifnya aja, hati kita tidak akan ayem. Mari kita lihat dari sisi positifnya. Kita harus menyadari juga bahwasanya nilai kehidupan sebenarnya pendek dan tidak panjang, dan waktu itu sangat penting sekali. Tidak menimbun pekerjaan dan kewajiban. Mari kita schedule, kita jadwal. Mana yang kita lakukan hari ini, mana yang kita lakukan esok. Jangan sampai tertunda-tunda, yang mengakibatkan semua nanti tidak akan berjalan. Pasti itu ya. Selalu mengantisipasi kesiapan mental di setiap kemungkinan. Ketika ada problem, mengadu pada orang-orang yang berilmu. Jangan mengadu pada temannya yang tidak berilmu gitu ya, pada orang baik gitu ya. Minta nasihat. Kemudian menyadari setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus sadar itu, dan kita harus optimis, kita harus yakin bahwa semua perkara pasti ada solusi. Dan terakhir, mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal. Penting sekali ya, karena apa? Dari makanan yang sehat akan mengandung akan menjadi darah juga nanti sehat. Ketika darah sehat, maka aliran tubuh kita menjadi sehat. Ketika tubuh sehat, semuanya menjadi sehat. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian review dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.